Saya di mana nih? Di mana aja, Bro? Iya. Di atas tabir kelihatan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pembina OSIS yang sama kita hormati, Bapak Dr. Iman Darmadi, segenap Dewan Guru MA Terpadu atau Sundapan, serta segenap pengurus OSIS MA Terpadu atau Sundapan, dan segenap anak-anak sekalian siswa-siswi MA Terpadu Sundapan yang kami banggakan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir, ya, hari terakhir pelaksanaan kelas meeting tahun 2024. Ya, biasanya kegiatan kelas meeting ini memang selalu dilaksanakan, selalu diadakan, yaitu setiap kali jeda ujian semester. Ya, tiap kali semester 1, semester 2 kita akan mengadakan kelas meeting, yaitu pekan lomba kreativitas. Kreativitas seni yang pertama, kreativitas olahraga, dan juga kreativitas pendidikan. Ya, yang insya Allah nih masih ada 2 lagi nih, ya OSIS ya. Masih ada 2 lomba lagi atau penampilan lagi, yaitu lomba penampilan kreativitas siswa, ya, dan juga lomba kreativitas poster atau pamflet. Nah, ini yang perlu saya sorotin, ya. Lomba kreativitas poster, lomba kreativitas seni gambar, itu adalah lomba tren sekarang. Itulah lomba tren digital sekarang yang harus kalian geluti, yang harus kuasai, ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kan karya kalian nih, ya. Poster ini adalah karya kalian. Ini adalah contoh tren digital, tren 2024, tren milenium, ya. Jadi kalian menguasai digital, ya, di era sekarang ini, di tahun 2024 ini, ya. Ya, harapannya dengan kelas meeting ini kalian semua bisa menumbuhkan kreativitas inovasi kalian dalam bidang pendidikan, ya, bidang seni dan olahraga. Baik, anak sekalian, sebelum kalian lanjutkan, ya, saya ucapkan selamat, ya, bagi yang nanti menjadi juara. Bagi yang tidak juara, terus berjuang untuk berlomba dimanapun, di sini ataupun di sekolah lain, ya. Nah, ini bulan Juni ini pengumuman. Mulai tanggal 7 kemarin, ya, tanggal 7 Juni telah dibuka KSM. Apa itu? Kompetisi Sains Madrasah tingkat kabupaten. Kemarin tingkat satuan pendidikan, tingkat sekolah kita sudah melaksanakan, ya. Jadi kalian yang mau berkreativitas, mau berlomba dalam bidang sains dan teknologi, atau mapel IPA, mapel eksakta, ya kan, kimia, fisika, matematika, silakan nanti koordinasi ke Pak Iman, ya, Wakil Pembina OSIS, dan juga kepada guru bidang tadi, ya, ada Bu Dina, ada Miss Eka, ya, guru eksak, dan juga ada wali kelas. Silakan nanti yang mau daftar. Baik, anak sekalian, saya ucapkan selamat bagi yang menjadi juara nanti yang akan dibagikan hadiahnya pada hari ini, dan juga diucapin berjuang terus bagi yang belum juara. Demikian dari saya, sekedar sampai closing, ya. Semoga kita semua bisa meningkatkan kreativitas kita, inovasi kita dalam pendidikan dan seni olahraga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penampilan dari siswa-siswi MA Terpadu 8. Yang mana nih teman-teman? Ya.
Cakep, bukan patut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya Selasa sadar dan ku mengerti. Hujan sabarkan derasnya untuk air mata, temani kecewaku yang dan tinggalkan dirinya. Hari ini janji esok mesti lupa, tetapi hati
request dari atau sesuai dari perintah dari kakak OSIS, katanya suruh buat poster dengan tema hak asasi manusia. Yap, betul. Berarti kalau ngomongin hak asasi manusia tuh luas banget ya. Kita bisa ngomongin apa aja. Oke. Dan kalau misalnya saya yakin pasti yang lain ngebicarain hak asasi manusia itu apa sih? Kalau saya di sini pengen ngebahas tentang sejarahnya, terutama sejarah-sejarah pelanggaran-pelanggaran, sejarah-sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum itu kita harus kenalan dulu sama hak asasi manusia itu apa. Sekarang saya mau nanya sama kalian semua. Kira-kira kalau misalnya kalian kerja rodi, terus kalau misalnya kalian ikutan kerja paksa, ikutan kerja rodi, terus kerja tapi dibayarnya nggak sesuai gitu sama hasil kerja kalian, kira-kira kalian pengen apa enggak? Kira-kira kalau misalkan ada bukan kekerasan dari orang lain, kalian pengen atau enggak? Hah? Enggak kan? Inilah gunanya hak asasi manusia. Kita harus tarik dulu sejarahnya. Kita tarik dulu ke abad 13 di mana hak asasi manusia itu pertama kali dibentuk. Yaitu di Inggris pada tahun 1000, lupa. Habis searching juga tadi. Yaitu pada tahun abad ke-13 dengan perjanjian namanya Magna Carta. Magna Carta itu yang perjanjian di London di Inggris pada tahun 1315. Habis itu hak asasi manusia berkembang lagi. Lalu pada tahun 1948 di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Nah, kenapa sih hak asasi manusia itu penting? Karena yaitu menjaga martabat setiap individu, menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, yaitu menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mendorong perdamaian dan keamanan internasional. Dan hak asasi manusia itu udah diatur dalam Undang-Undang Pancasila UUD 1945, koreksi kalau salah. UUD nomor 27 sampai 34, seingat saya itu. Yang dimana itu bunyinya pada intinya itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perekonomian yang layak, penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, seperti itu. Oke. Langsung saja, kalau misalnya kalian buka poster saya, di situ ada 8 pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 Oktober 1965. Ini mah bukan rahasia umum lagi ya, yaitu pembantaian 6 jenderal 1 perwira yang dimasukkan ke dalam lubang buaya oleh para PKI. Yang kedua ada kasus Talang Sari, yaitu pada tahun 1989, pada tanggal 7 Februari. Nah, peristiwa itu terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru pada saat itu ya. Pada saat itu pemerintah, polisi dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Yaitu, dan yang kasus ketiga ada terbunuhnya Martina. Martina ini adalah salah satu aktivis perempuan yang hebat lah gitu. Nah, dia itu selalu memimpin aksi demonstrasi untuk menaikkan upah buruh di pabrik tempatnya bekerja. Yaitu yang keempat ada kerusuhan Mei pada tahun 1998 yang mengakibatkan lengsernya presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Yang keempat ada tragedi Yang kelima ada tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini masih berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, yaitu tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, Universitas Trisakti. Yaitu dia ditembak oleh aparat TNI. Ya. Yaitu korbannya Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hambidin Troya, dan Hendrawan Sie. Yang keenam ada insiden Simpang KKA di Aceh. Yang ketujuh ada peristiwa Wasio, dan yang terakhir ada peristiwa terbunuhnya Munir, salah satu aktivis yang dimiliki oleh Indonesia yang menentang pemerintahan pada saat itu. Oke, untuk menutup presentasi saya mengutip kata-kata dari Nelson Mandela, yaitu menyangkal hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan mereka. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar dari Pak Iman.
karena sekarang dia sedang dalam kondisi puncak-puncaknya gitu ya. Nah, jadi itu penyampaiannya oke lah gitu ya, karena memang di situ banyak tragedi yang termasuk Marsina sampai sekarang itu belum bisa, walaupun ada tersangkanya, tapi saya punya keyakinan bahwa itu sama sekali tidak ada solusi yang begitu signifikan, karena semua peluru yang digunakan itu kronologis. Karena saat itu saya termasuk orang yang mengawal di lapornya Belfast. Nah itu di Belfast itu baru ketahuan senjata itu jenis Steyr, yang Steyr itu tidak digunakan oleh dari materi yang nomor 1 itu sendiri, itu bukan berarti nggak ada masalah loh, ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh presentasi oleh Khalil Gibran itu sangat komunikatif, sangat baik, sangat bagus, ya, mengajak kita untuk memahami apa yang ada di Polskar ini. Mengenai Polskar ini, ya, tentu saja ini adalah peristiwa penting yang menjadi pelajaran buat kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pelajar, dan jangan sampai dilupakan sejarah ini, karena ini sejarah penting. Di antaranya 2, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Ini yang melahirkan reformasi gerakan para pelajar, para mahasiswa, yaitu peristiwa kerusuhan 98, ya baik, dan juga tragedi Trisakti. Perlu kita ingat semua bahwa itu adalah perjuangan para pelajar, ya, perjuangan kalian, perjuangan para mahasiswa dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Ya, kemudian mengenai bentuk poster, ya ini cukup bagus, baik, ya. Cuma seharusnya ada katakanlah copyright atau by oleh siapa, gitu kan? Ini nggak ada, jadi nanti kalau ada yang lihat ini karya siapa, gitu kan? Harusnya ada by oleh siapa? By Khalil Gibran, siswa MA Terpadu 28, misalnya itu. Baik, terima kasih. Silakan lanjut. Apa itu hak? Definisi. Hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dia dalam penuhan pemberian Tuhan, bersifat melekat dalam diri manusia, bukan diberikan oleh masyarakat atau negara, tetapi berdasarkan martabatnya. Manusia bersifat universal, artinya menyangkut semua orang. Penggolongan hak. Hak sipil dan politik. Menyangkut semua lembaga dan pemerintahan dijamin setiap warga memperoleh kemerdekaan demokrasi. Hak hidup, kebebasan berpikir, berpendapat, kebebasan hati, berani agama, berserikat, kesamaan di depan hukum, hak aktivasi dalam pemerintahan. Sejarah singkat menjelaskan hak. Instrumen-instrumen nasional menetapkan pokok yang sekarang dikenal Habisan kotak apa? Yang buat apa? Yang dulu buat ini. Ya. Kalau videoin enggak akan bikin sama aja. mulai berkembang di nasional, Indonesia terlambat 30 tahun setelah PBB mengimplementasikan THD. Tertib, Komnas HAM, MPR, dan tonggak sejarah strategis dalam bidang HAM di Indonesia. Contoh-contoh HAM yaitu seperti hak individu, hak untuk memilih agama, keyakinan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk bersama-sama seperti orang lain, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
intisari dari teks itu. Tapi nggak apa-apa, kamu udah bagus tadi, artinya kamu udah berani menyampaikan. Ya, menarik, ya, artinya banyak variatif lah. Sabrina cukup confident ya, sangat percaya diri, bagus. Cuma satu itu tadi apa penguasaan materi. Ya, jadi materinya itu seharusnya disampaikan secara non teks gitu ya, tanpa berat teks, tapi penguasaan teks. Tapi bagus ya. Kemudian posternya, gambarnya juga sangat bagus ya, sangat bagus, kreatif ya, inovatif dan menarik. Demikian. Semangat, adik kecil. Bebe jatuh. Ya. Kang nanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skiano Persipa dari kelas 10 IPA. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia dari manusia itu lahir yang tidak bisa dirubah oleh manusia ataupun negara itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa kasus pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, peristiwa kerusuhan Mei di tahun 1998. Peristiwa ini memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia karena toko dan rumah dijarah, dibakar, dan dihancurkan, serta para wanita Tionghoa mereka dianiaya, dibunuh, dan dilecehkan. Diperkirakan ada 1.188 orang yang tewas dan 85 wanita yang mengenai pelecehan seksual. Yang kedua ada penembakan misterius atau disebut Petrus. Penembakan misterius ini terjadi di Indonesia sejak tahun 1983. Jumlah korban dari penembakan ini mencapai 10.000 orang. Dan yang ketiga ada peristiwa Talang-Sari 1989. Sebanyak 27 orang dilaporkan hilang atau tewas akibat pembunuhan di luar proses hukum. 5 orang diculik, 78 orang dihilangkan, dan 23 orang disiksa sewenang-wenangnya, dan 34 orang mengalami pengusiran. Yang keempat ada peristiwa penghilangan orang secara paksa di tahun 1997 sampai 1998. Penculikan aktivis atau penggerak ini adalah penculikan aktivis pro demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia di tahun 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto di tahun 1998. Kasus penculikan aktivis ini dilakukan oleh satu tim khusus, yaitu tim awal, dan terdapat 13 aktivis yang hingga saat ini tidak ditemukan, dan 9 aktivis lainnya dikembalikan oleh penculiknya itu. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dorongan dari dirinya sendiri untuk melakukan pelanggaran HAM itu. Yang satu bersikap egois, dia ingin mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain. Yang kedua ada rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dia tidak mempunyai rasa empati atau rasa peduli terhadap orang itu. Yang ketiga ada sikap tidak toleran, dia bertindak secara diskriminasi atau membeda-bedakan secara agama, budaya, ras, suku, ataupun yang lain-lainnya. Faktor eksternal itu mendorong terjadinya kasus pelanggaran HAM mencakup berbagai aspek seperti hukum yang tidak berjalan semestinya, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta masalah politik. Contohnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan dalam kekayaan atau jabatan dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya
terjadi di lingkungan masyarakat itu dan dapat disebut menjadi pelanggaran HAM. Dan yang kedua ada Gak kayak lu ya. contohnya terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada sifat membeda-bedakan di antara Kata semua Paiman ya? manusia, karena semua manusia itu di mata Tuhan sama. Dan saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kamu masya Allah. Oke, penguasaan materi saya bilang sih cukup bagus ya. Tapi kalau bisa yang sebenarnya Mbak, kalau kamu nggak buru-buru itu bagus sekali. Artinya kamu bisa menyampaikan itu secara lugas. Kamu tadi udah lugas tapi buru-buru gitu. Jadi Gugup. juga materi yang sosial juga. Wajibah. Tadi agak sama tapi konteks maaf bukan konteks cari penyajiannya yang Apaan? masalah. Kemudian Tapi nggak sebagus ini. Lu mau ganti Samsung aja. Jernih, cuman Samsung 15 14 sekarang pada buram. Jelek kameranya. saya kira itu aja. 11 apa lihat? Baik, 11 untuk bagus. sekian ya untuk penyampaiannya atau presentasinya bagus, ya sangat komunikatif dan perlu ditambahkan lebih persuasif atau mengajak gitu ya, lebih mengajak kepada audiens atau lebih komunikatif, lebih semain lah barangkali ya. Ya bagus ya untuk penyampaiannya, presentasinya. Kemudian untuk gambar juga bagus ya, menarik. Tapi bolehlah dikasih variasi warna gitu ya, karena ini backgroundnya kan hitam gitu ya. Tulisannya bisa di kayak ini nih ya, di warna-warni nggak apa-apa misalnya gitu kan, ya lebih menarik gitu. Tapi bagus, ini bagus, menarik juga sebenarnya. Ini hanya masukan, demikian. Kamu kecepetan sayang. Yang terakhir nih. Sayang, aku lagi video nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Rahma, kelas 10 jurusan IPS. Di sini saya ingin mempresentasikan poster yang telah saya buat yang temanya adalah hak asasi manusia dengan judul Lahir Bebas dan Setara dalam Martabat dan Hak Asasi. Hak asasi manusia adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Di sini saya sudah mencantumkan beberapa poin-poin tentang hak asasi manusia. Pertama adalah hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Kayak dan aku lain-lain. pas semua ada. Yang kedua adalah hak untuk bebas Sama dari gitu sama penyiksaan saya. dan perlakuan yang merendahkan. Tidak seorang pun ingin mengalami penyiksaan seperti Wassalam. perlakuan dan hukuman yang kejam, Wassalam. manusiawi atau merendahkan martabat. Dan yang ketiga, kebebasan berekspresi. Wassalam. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Wassalamualaikum. Hal ini termasuk kebebasan untuk menahan pendapat tanpa berbuat, untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan tanpa batasan apapun. Jadi kesimpulan dari posternya adalah setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ia adalah seorang manusia. Karena hak asasi manusia itu berlaku bagi setiap manusia tanpa membedakan apapun. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, dan jabatan. Terima kasih telah berkenan untuk
males banget ada. Ini juga. Hidup. Males banget. Poster yang pada Oke, IPA. kalau dia penjelasannya kayak intinya lah intinya. Dia kan kayak tadi tuh dia kesimpulan, definisi, sama penggolongannya. Kayak dia udah intinya lu semua gini. Tapi nggak apa-apa. Bisa dipahami, bisa dipahami, Nyum, bisa dipahami. nyum. Dia saya yakin sangat paham dengan apa yang kamu sampaikan. Karena kamu mau menyampaikan Nih di tas kamu. kemudian ada satu yang Kan ada ya? Kan ada. penting di situ kamu sampaikan konsep yang Wasa. Wah. Kita aku nggak ketawa di sini. bagus. Oke. Kemudian isi posternya juga kalau kontennya sih baik ya. Cuma mungkin kamu perlu nambahin ornamen tapi kontennya bagus. Saya kira itu. Baik, untuk Syifa, ya sekali lagi penampilannya bagus sekali. Ya, Syifa penampilan bagus, Syifa komunikatif, Syifa kreatif, dan juga tentu saja cukup persuasif. Tapi barangkali sedikit harus apa sih interview itu harus barangkali menghibur gitu ya. Lebih ada komunikasi yang smile gitu maksudnya. Ya. Kemudian untuk poster, ya posternya cukup sangat bagus ya, atau kreatif lah ya. Backgroundnya gitu ya, dan background menggambarkan sebuah hak asasi yang tidak boleh tindas ya, Apa dia nih? yang harus dilindungi dan Emang harus segitu ya. dijaga. Mengenai HAM ini sesuai dengan pelajaran PKN nih ya, yaitu sila keberapa? Sila kedua ya Emang kakak biasanya, bisa make up yaitu mengenai derajat harkat dan martabat manusia.